Halo Sobat Story Channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan mereviewkan perjalanan menuju pasar sesuai requestan dari teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman itu menginginkan Bang request untuk perjalanan menuju pasar, berapa jam jarak tempuh dan tentunya perjalanannya seperti apa. Oke, jadi pada kesempatan pagi ini masih jam 7:10 ya, kita mau berangkat ke pasar SP1. Ini udah 2 motor, yang satu saya punya istri ingin berangkat ngajar teman-teman di SP1 juga, jadi sekaligus kita OTW bareng. Oke teman-teman, jadi untuk saat ini kita persiapan mau berangkat dan lanjut menuju ke pasar transmigrasi SP1 Desa Lipukan Mandiri, Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Gimana yang udah siap mau berangkat sekolah? Oke, udah siap katanya. Oke, kita tutup dulu pintunya. Oke Sobat Story Channel, kita sudah OTW. Ini kita masih di transmigrasi SKPC SP1 Koromolai, Desa Mahalona, Kecamatan Tauti, Kabupaten Luwu Timur. Terus saya punya istri di depan, dia duluan. Ya, saya di belakang untuk ngawal karena dia baru pertama kali ini semenjak pokoknya dia baru pertama kali ini mau berangkat mengajar kembali ke SMA 13 Mahalona. Suasana di transmigrasi baru di pagi hari, teman-teman di sini siap-siap mau sekolah, pada mau masuk belajar. Ya cukup ramai teman-teman ya situasi dan kondisinya di pagi hari. Cukup asri dan cukup ramai, jadi bahagialah. Ini tran lama, di tran tahun 2018 sudah. Bagaimana? Oke. Salah satu warga transmigran lokal teman-teman, mau pergi pasar juga katanya. Ini penampungan air untuk masjid teman-teman. Jadi ini masjidnya kita di transmigrasi SKPC SP1 Koromolai. Ya, jadi seperti inilah kondisinya dari transmigrasi SKPC SP1 Koromolai. Masih banyak juga jalan-jalan berlubang tentunya, karena infrastruktur perjalanannya masih belum maksimal ya. Pasti nanti akan selalu ada pembangunan di tahun berikutnya. Jadi seperti itulah ya, namanya pembangunan itu nggak sekaligus ya teman-teman ya, pasti bertahap. Nah, kalau untuk yang kanan kiri ini adalah persawahan dari warga lokal ya, warga lokal di sini yang memang sudah tinggal lama di sini. Jadi memang langsung berbatasan, SKPC ini langsung berbatasan dengan pemukiman warga lokal yang memang bukan wilayah transmigrasi. Memang warga lokal, memang dia udah dari zaman dulu udah tinggal di sini gitu. Ini persawahannya. Nah, untuk warga lokal itu juga teman-teman, itu dia yang masuk transmigrasi lokal di transmigrasi Mahalona Raya ini. Jadi seperti itu. Nah, ini kita jalan keluar menuju Jalan Poros untuk pergi ke pasar. Tentunya mau pergi ke pasar itu perjalanannya ya lumayan karena kurang lebih kan 11 kilo ya teman-teman, jadi lumayan. Saya punya istri ternyata cukup membalap juga naik motornya. Cukup cepat teman-teman. Baik teman-teman Story Channel dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di pintu gerbang transmigrasi SKPC Batas ya. Kita keluar dari wilayah transmigrasi SKPC dan kita langsung disambut oleh jembatan permanen yang sudah disediakan pemerintah daerah untuk warga transmigran dan warga sekitarnya untuk beraktivitas atau lewat ya, menyeberangi sebuah sungai besar di transmigrasi Mahalona Raya ini.
Oke, jadi ya seperti inilah kondisi jalannya untuk menuju ke pasar. Kita next lanjut. Kalau kita sudah hampir sampai di pedesaan warga lokal, nanti kita rekam kembali. Baik Sobat Story Channel, dimanapun Anda berada, kita sudah hampir sampai ke desa pertama dari transmigrasi SKPC SP1 Koromolai. Perkampungan ya, bukan desa ya. Perkampungan pertama yaitu Kampung Koromolai yang sesuai namanya di transmigrasi SKPC SP1 Koromolai. Ya memang transmigrasi ini itu berbatasan langsung dengan wilayah perkampungan Koromolai ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini adalah warga-warga lokal atau pribumi yang memang menempati wilayah transmigrasi Mahalona Raya. Namun ini bukan pemukiman transmigrasi ya, saya bilangkan kembali. Di sini adalah pemukiman warga asli yang memang tinggal dari sejak zaman dahulu ya teman-teman ya. Memang dia udah tinggal di sini, warga sini sebelum ada transmigrasi mereka sudah ada di sini, pokoknya intinya seperti itu. Dan warga-warga di sinilah yang ditempatkan untuk menempati transmigrasi lokal teman-teman, tidak ngambil dari warga luar daerah ya, cuman daerah sini saja. Perkampungan sini ada perkampungan Koromolai, ada Balawai, ada Lampeswe ya teman-teman ya. Jadi ketiga itu yang akan menempati transmigran lokal. Jadi seperti itu. Untuk kemajuannya bisa dilihat sendiri teman-teman, di sini cukup maju. Udah banyak kendaraan-kendaraan roda 4 tentunya yang memang kita bisa lihat langsung bahwa kemajuan warga lokal atau warga asli di transmigrasi Mahalona Raya ini cukup maju. Jadi seperti itu. Makanya jangan heran kalau yang masuk dari transmigrasi lokal itu ya notabene orang-orang berada. Ya memang warga di sini itu memang warga-warga yang memang sudah notabene berkecukupan. Namun tetap ada saja yang berkekurangan ya di kelas menengah ke bawah, itu pasti ada. Pasti ada, cuman ya enggak seberapa ya teman-teman. Tetap mereka semua pokoknya yang masuk ke transmigrasi lokal. Jadi seperti itu. Nih perkembangannya teman-teman. Ini bisa berkembang seperti ini dikarenakan dia berkebun cukup gigih dan bersawah. Tentunya dengan begitu perkembangan mereka itu pesat teman-teman, karena mereka itu rajin, tinggal diam di rumah. Jadi mereka itu cukup rajin untuk mengolah lahannya mereka, makanya bisa berkembang sedemikian rupa teman-teman. Iya, kalau memang nggak rajin ya nggak mungkin bisa berkembang seperti ini ya. Setiap rumah pasti ada roda 4-nya. Nggak mungkin. Jadi yang lebih menopang di perekonomian warga lokal di sini itu adalah kebun lada teman-teman. Kebun lada yang memang perekonomian bisa terdongkrak lebih cepat. Jadi seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian. Nih kita sudah hampir menghabiskan wilayah perkampungan. Jadi kita nanti terus lagi menuju ke areal pasar. Oke, kita next lagi nanti ya teman-teman ya. Teman-teman Story Channel, ini kita lagi lihat pengolahan lahan dari warga asli sini ya teman-teman ya. Jadi makanya itu saya bilang warga di sini tuh tidak diam. Jadi warga sini tuh cukup rajin. Makanya kemajuan di wilayah mereka pun pesat gitu teman-teman. Bercocok tanam padi. Pokoknya seneng banget lah bisa berkolaborasi dengan mereka yang notabene sama-sama ingin maju. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, baik Sobat Story Channel dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki wilayah SP1 atau Desa Libokan Mandiri. Ini adalah rumah adat Bugis ya teman-teman, dan ini adalah rumah walet. Kalau tanah Bugis itu pasti identik dengan walet biasanya. Mereka pasti usahanya walet gitu ya. Kalau di wilayah manapun, ini adalah rumah adat Bugis ya teman-teman ya. Terus
Terus ini ada kebun kelapa sawit yang memang di sini tidak terlalu luas, tapi ada ya teman-teman. Untuk kelapa sawit cukup bagus, bisa dilihat saja ya teman-teman ya. Cukup bagus perkembangannya dan alhamdulillah kita sudah memasuki jalur 2 ya teman-teman ya. Nih jalur 2 udah mulai lebar, jalur kanan kiri. Karena memasuki SP1 itu jalur 2 ini identik dengan jalur 2. Karena di sini adalah pusat calon kota nantinya, jadi memang sengaja dibentuk sedemikian rupa supaya nanti pembentukan kota itu tidak terlalu merubah banyak, sisa melanjutkan pembangunan saja. Jadi seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman kalau perekamannya agak goyang karena memang kita nggak pakai stabilizer, kita manual pakai tangan, kita pegangin sambil nyetir motor. Yes, begitulah hasilnya, dan mudah-mudahan ya getarnya nggak terlalu bergetar sekali. Ya, kita ini sudah memasuki wilayah SMP ya teman-teman ya, dan SMP ini di Transmigrasi Mahalona Raya cuman ada satu, letaknya ya di SP1 teman-teman. Jadi seperti itu. Nah tuh SMP-nya tuh, SMP-nya udah cukup bagus, cukup luas. Dan untuk warga yang jauh itu sudah ada mobil penjemputnya teman-teman. Ada mobil bus penjemputan untuk anak sekolah. Jadi yang wilayah jauh biasanya langsung dijemput. Jadi seperti itu, diantar ke sekolah sini, SMP dan SMA. Nih SMP-nya teman-teman. Di jalur 2 ini di Blok B. Blok B, SP1 Blok B. Letak sekolahan SMP ya. Kebetulan kalau istri dia mengajar di SMA teman-teman. SMA masih agak maju sedikit lagi. Udah lama kita sampai ke SMA juga, karena memang baku dekat semua, fasilitas umum. Kalau di SP1 ini memang dekat semua, sampai rumah sakit besarnya di Mahalona juga di SP1. Pasar juga di SP1. Memang semuanya pusat perbelanjaan dan pusat kesehatan dan pusat pendidikan ada di SP1 ini. Jadi seperti itu. Ya mungkin kalau di SP-SP lain itu ada ya, apa namanya, sekolah, tapi itu hanya TK sampai SD. SD paling tingkat tingginya cuman SD. Kalau SMP SMA di SP1. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini untuk SMA-nya. SMA ya seperti inilah kondisinya teman-teman. Udah mulai maju. Kita see you goodbye sama Ayang. Kita masih lanjut sampai ke pasar. Jadi seperti inilah jalur 2 kondisinya. Untuk jalur 2 kita bisa milih jalan kanan kiri, masih sembarang di sini teman-teman. Belum pakai rambu-rambu lalu lintas. Jadi seperti itu. Jadi kita ini pakai jalur kanan pun nggak apa-apa, nggak ada orang mau marah. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke jalur kiri. Nah ini lapangannya SP1 teman-teman, masih cukup memprihatinkan kondisinya. Malah lebih bagus di kampung. Oke, kita udah dekat dengan areal pasar. Tugu Kebanggaan udah bisa kita lihat dari sini. Ya teman-teman ya, Tugu Kebanggaan dari Transmigrasi Mahalona Raya ya. Ke sana, dan pasar itu ada di sebelah kanan. Sebelah kiri itu kantor desa, Libukan Mandiri. Pasar kalau siang itu malah lebih sepi teman-teman. Jadi ramenya itu malah pasar sorenya. Jadi di sini ada pasar sore, Senin sore sampai hari Selasa pagi ini. Ya, jadi untuk yang lebih rame sebenarnya di sore hari. Ini Tugu Kebanggaan dan ini adalah pasar.
Oke Sobat Story Channel, ya setelah perjalanan dari Transmigrasi SKPC menuju pasar, yaitu kita tempuh selama 30 menit. Perjalanannya lumayan, lubangnya banyak sekali dari Transmigrasi SKPC menuju pasar tradisional di Mahalona. Untuk pasar pagi itu tidak terlalu ramean pasar sore kemarin ya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman, pasarnya